Kenapa menikah itu harus cinta karena Allah, Ustaz? Kan tadi kan kalimat cinta karena Allah. Kenapa harus karena Allah nanti pernikahan itu? Nah, ini penting. Jadi ketika kita menikah itu betul-betul karena Allah. Ya. Karena sesungguhnya kita harus paham dalam pernikahan yang kita nanti dapatkan atau antum sudah kita dapatkan. Pernikahan itu sebagaimana mawar. Ada keindahan tetapi ada durinya. Pernikahan itu sebagaimana permukaan laut. Di atasnya tampak indah, di bawah permukaan laut itu ada karang-karang yang tajam, yang bisa merobek kapal yang kita miliki bersama bahtera pernikahan kita. Karena cinta itu, karena pernikahan itu bagaikan mawar yang indah tetapi ada durinya, bagaikan permukaan laut yang begitu cantik tetapi di bawah air itu ada karang-karang yang siap merobek kaki kita. Disitulah kita kemudian betul-betul memerlukan Allah. Ya. Makanya kemudian Allah itu ajarkan dari awal kita ketika menikah itu sudah banyak sekali syariat-syariat sunnah yang tanpa kita sadari filosofinya itu mengajarkan supaya kita kembalikan segala sesuatu karena Allah. Kita ini kalau baru nikah apa syariat sunnahnya? Kita ini kalau baru menikah syariat sunnahnya itu mencium kening istri kita. Jadi kalau antum baru nikah laki-laki, jangan buru-buru langsung joget-joget, main TikTok. Enggak. Antum kalau baru nikah menghalalkan seorang wanita, maka minta izin sebentar, antum datangin wanita yang baru saja antum halalkan, lihat bola matanya, senyum kepadanya, kecup keningnya. Lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan wanita ini dan wanita yang kau anugerahkan kepadanya, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini, ya Allah, dan keburukan yang engkau anugerahkan kepada. Di situ Allah mengajari kita, kenapa itu ada syariat mencium kening istri kita, itu bukan hanya masalah sunnah mencium kening, tapi di situ ada filosof makna yang dalam. Filosof makna dalamnya itu apa? Seorang laki-laki tidak akan mampu mengendalikan istrinya sampai dia itu bersandar kepada Allah dalam doanya, dan istri tidak akan mampu dia mentaati suaminya sampai kemudian dia itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya ketika baru menikah itu harus ingat Allah itu. Makanya syariatnya, sunnahnya kalau baru nikah dicium kening istrinya, lalu kemudian digandeng istrinya ke kamar, bukan langsung dicampuri, enggak, digandeng lalu kemudian sholat 2 rakaat. Ada syariat sunnah mutlak 2 rakaat habis nikah. Ya, kenapa kemudian ada syariat sholat 2 rakaat habis nikah, Ustaz? Loh iya, supaya kemudian menggambarkan kepada seorang suami istri yang baru saja mereka menikah, tidak ada pandangan yang paling indah dari seorang laki-laki ketika melihat istrinya kecuali melihat istrinya itu bermakmum kepadanya dalam ibadah. Dan tidak ada pemandangan yang paling indah dari seorang wanita kepada laki-laki kecuali dia melihat laki-laki yang menjadi imamnya ini betul-betul laki-laki yang akan membimbing dia dengan ibadah menuju kepada Allah. Makanya bulan madu sebelum ke Paris, bulan madu sebelum ke Lombok, ke Bali, bulan madu itu di atas sajadah. Makanya ada salat sunnah mutlak 2 rakaat. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kalau sudah kita menepati perjanjian kita bahwasanya pernikahan itu karena Allah, bukan hanya sekedar normatif, tapi betul-betul kita renungkan, kita nikahnya itu berkesadaran gitu. Jadi nikah itu harus mindfulness. Nikahnya berkesadaran ini adalah karena Allah, lalu kemudian mereka ingat bahwasanya di balik setiap kekurangan yang dia jumpai dari istrinya itu ada sebuah pahala yang diharapkan di sisi Allah, dan istri menyadari di balik laki-laki yang telah menghalalkan dirinya ada ratusan kekurangan yang pasti dia akan jumpai, lalu dia itu berharap bahwasanya dia tetap menemani kekurangan suaminya karena Allah, ini akan membuat kebaikan. Laki-laki itu kalau sudah menghalalkan wanita itu kan harus siap bertemu dengan ratusan kekurangan istrinya. Dan tidak ada energi paling besar yang memberikan kekuatan, kecuali kekuatan itu disandarkan ketika niat itu hanya kepada Allah. Kalau niatnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan menjadikan kuat. Laki-laki kalau menikah karena wanita, ya dia pasti akan kecewa. Banyak sekali
Dari tuntutan fitrah penciptaan aja sudah berbeda. Laki-laki panjang logikanya, pendek perasaannya. Perempuan pendek logikanya, panjang perasaannya. Ini kalau kemudian kita tidak ada kekuatan yang besar yang menjadi sandaran, masalah logika dan perasaan aja akan berbenturan keras. Bahkan benturan antara dua ini lebih besar daripada benturan dua mobil. Ini baru perasaan dan logika. Belum masalah matanya, belum masalah bagaimana kebiasaannya, belum masalah rutinitasnya. Wow, kalau kemudian kita tidak ada Allah yang ada di tengah-tengah kita, ketika kita merayakan rasa cinta kita dalam pernikahan, benturan suami istri itu kalau tidak ada penengahnya yaitu adalah Allah, benturannya itu mengalahkan mobil yang berbenturan keras di dalam kecelakaan. Dan ini akan menjadi sebuah keprihatinan. Makanya kemudian menikah itu harus betul-betul karena Allah. Kalau menikah hanya karena cinta, susah. Karena cinta pasti akan kecewa dan sayang itu pasti akan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Cinta itu harusnya berbesar hati untuk menjadi hadiah terbaik untuk bapak dan ibu kita. Dengan belahan hati yang kita hadirkan menjadi keluarga mereka. Ada orang banyak menikah gitu ya, hanya merasakan festival perasaan hatinya dengan orang yang dia cintai. Tetapi bapaknya terluka, ibunya terluka. Harusnya nggak terjadi. Harusnya cinta itu festival perayaan hati dan perayaan momen bertemunya dua keluarga. Antum kalau seorang ikhwan, kalau nikah dengan seorang akhwat, pastikan bukan hanya antum yang merasakan rasa cintanya antum kepada akhwat itu, tapi akhwat itu harus menjadi hadiah buat bapak dan ibu antum. Menjadi anak perempuannya bapak dan menjadi anak perempuannya ibu yang baru dan mungil kepadanya. Antum seorang akhwat, kalau antum harus menerima seorang ikhwan, pastikan bahwasanya ikhwan yang antum terima menjadi bagian dari hidupnya antum adalah seorang laki-laki yang bukan hanya antum rayakan perasaan cintanya antum kepada dia, tapi antum memastikan laki-laki ini bisa menjadi anak untuk bapak antum dan bisa menjadi anak untuk ibu antum. Ya, karena para ulama itu mengatakan cinta itu mempertemukan dua keluarga dan merajut persaudaraan yang asalnya tidak terbentuk dan tidak bertemu dalam sebuah perayaan yang bernama pernikahan. Lah banyak orang itu kalau nikah itu yang dipikirkan dirinya sendiri. Mama nggak terlalu setuju. Kan yang nikah bukan mama. Bapak kok kelihatannya masih kurang serga. Kan bapak nanti kan juga. Kan nggak selamanya bapak akan melihat dia. Nggak bisa kayak gini. Kalau bisa itu cinta itu berbesar hati. Untuk menerima masukan dari orang-orang yang kita cintai. Janganlah kamu merayakan cintamu dengan orang yang baru. Tetapi kamu menodai kehormatan cinta orang yang telah mencintaimu sepanjang waktu, yaitu adalah orang tuamu.